Menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang jatuh pada tanggal 19 Maret tahun 2026, umat Hindu di Bali melaksanakan rangkaian upacara melasti. Ritual sakral ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyucian alam semesta dan diri manusia sebelum menjalani catur brata penyepian. Akademisi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Gusti Ketut Widana, menjelaskan bahwa melasti memiliki makna filosofis yakni menghanyutkan segala bentuk kekotoran yang ada di dunia, baik pada buana alit diri manusia maupun buana agung alam semesta. Ia menguraikan, secara etimologis melasti berasal dari kata mala asti, yang berarti membuang segala kotoran atau sarwa mala dan sarwa papaklesa, yaitu segala bentuk kekotoran baik secara skala maupun niskala. Menurutnya, makna terdalam melasti tidak hanya sebatas ritual simbolik, tetapi juga sebagai pengingat bagi manusia untuk melakukan introspeksi diri. Pembersihan tidak hanya dilakukan pada sarana upacara, melainkan juga pada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terkait dengan rangkaian Hari Suci Nyepi yang akan kita laksanakan pada kesempatan waktu yang mendatang ini, selalu didahului dengan acara yang disebut dengan melasti. Melasti itu sebenarnya berarti male asti, jadi membuang sarwa male, sarwa papo, sarwa klesa. Artinya segala bentuk kekotoran, baik skala maupun niskala. Karena itu prosesi dari melis, disebut juga melis, yang melasti, melis, mekiis juga ya. Itu adalah secara fisikal, material. Proses melasti itu adalah sejatinya adalah ngiring perawateking dewada dengan membawa sarwa piranti uperenggo. Ya, sarana-sarana yang digunakan dalam prosesi ritual di pura misalnya, pratimo, atau pralingga, atau piranti lainnya, tedung, lelonte dan kober dan sebagainya, selain upakara bebantanan. Itu beriringan menuju ke tempat-tempat ya, sumber air lah katakanlah, bisa di laut atau dengan pantainya, bisa di danau, bisa di sungai, bisa di campuran dan sebagainya, atau di khusus di Patirtan atau di Beji. Jadi makna sederhananya adalah ritual prosesi melis, melasti atau mekias ini adalah ngiring ide batara yang sudah sebenarnya meraga suci ya. Jadi ada semacam pertanyaan, ide batara kan sudah meraga suci, mengapa kok harus disucikan lagi? Sebenarnya maknanya adalah ide batara atau dia sangwidi beserta manifestasinya, ide batara-batari yang sudah meraga suci, kita iri supaya kita mendapat vibrasi kesuciannya. Itu sebenarnya bukan menyucikan ide batara yang sudah suci, tapi kita ingin mendapatkan dengan mengiring beliau ke laut misalnya, kita berharap mendapat vibrasi kesucian beliau. Sehingga simbolisasi saja di pantai nanti, di sumber-sumber air itu, piranti-piranti itulah yang secara simbolik dibersih sucikan lewat ritual bebantanan melis atau mekias itu. Tapi sebenarnya makna filosofi daripada melasti itu adalah anganyut akan sarwa laraning jagat. Jadi menghanyutkan segala kekotoran di dunia ini, baik buano alit manusia itu sendiri dengan pikiran kotor, perkataan buruk, perbuatan jahat itu dibuang secara simbolik, ya, sehingga tidak sekedar diri kita, buana agung juga. Jadi dari diri kita dulu nanti otomatis akan berpengaruh pada pembersihan penyucian Banu Agung. Karena dalam konsep teologi alam kosmis, manusia itu adalah psikokosmos yang berada di makrokosmos. Sehingga ketika manusia itu sudah baik ya, pikiran suci, perkataan benar, perbuatan baik, maka dunia ini Buana Agung juga otomatis akan baik-baik saja ya.
Tapi persoalannya kan manusia itu punya ego, punya karakteristik. Subokarmo, Adarmo, Kuputra lagi, bukan Suputra. Jadi yang suka aduk-aduk, misalnya mengeksploitasi alam gitu ya, sehingga terjadi krisis alam, sumber daya alam, sumber daya hati, termasuk juga krisis air. Itu perilaku-perilaku yang mengancam keberlanjutan ekosistem alam, dan itu akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, di saat melihat itulah tidak sekedar kita ngiring Edo Batara membuat piranti Upokaro Banten ya, tetapi di balik itu manusia diingatkan, disadarkan bahwa proses penyucian itu tidak sekedar ritualistik, simbolik, ekspresif, tapi juga di situ ada unsur kontemplatif. Kita itu diajak untuk merenung diri,